Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Langsung dengan bosnya IWPI, Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, masih semangat hari ini Pak? Ya Mas, selalu semangat Mas. Luar biasa teman-teman ya, Pak Rinto ini menjelang akhir tahun bukannya semakin malas tapi semakin semangat ya teman-teman ya. Luar biasa. Kali ini Pak Rinto dari IWPI melanjutkan nih program untuk mencari tahu identitas atau isi apa nih LHKPN dari hakim-hakim di pengadilan pajak ya. Nah, bagaimana kelanjutannya hari ini, Pak? Ya, terima kasih Mas Awan. Jadi kita yang kali ini adalah menelisik ya latar belakang hakim-hakim di pengadilan pajak Mas. Hmm. Dari yang sekarang adalah nomor 31 sampai 40 Mas, dari 70 hakim di pengadilan pajak. Wow, Dari mantap. yang kemarin itu Mas 1 sampai 30 hanya ada satu yang dari non Kementerian Hmm. Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak maupun Direktorat Jenderal Bea Cukai, Mas Awan. Itu Hmm. dari kalau nggak salah kemarin dari apa Mas BPKP ya, Provinsi Jawa Timur. Nah, ini Hmm. sekarang ke 31 sampai 40. Langsung saya tayangkan. Nah, ini Mas. Nah, Hmm. ini nomor 31 adalah namanya Saifuddin Mas. Nah, Saifuddin. Saifuddin SESH. Ini dari Direktorat Jenderal Bea Cukai Mas. Lagi-lagi dari instansi Kemenq, Bea Cukai atau Direktorat Jenderal Pajak Mas Aman. Oke. Jabatannya adalah Kepala Subseksi Sarana Operasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Kudus, Mas. Ini yang dari Hmm. database yang ditelusur tim kami, beliau pernah bekerja sebagai pegawai Bea Cukai di Kudus, Mas. Hmm. Jabatan ini sekarang ini hakim, tahun awal lapor LHKPN 2011, Mas, dengan harta kekayaan hanya 92 jutaan. 2024 meningkat cukup drastis Mas ya, langsung 1,4 miliar Mas. Ini Oke. hampir 1.500% ini Mas. Mantap. Yang ke-32, Winarsi SP SHMM. Ini dari Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Nah ini Mas, lagi-lagi kalau yang dari Kementerian Keuangan rata-rata dari sekretaris pengganti atau sekretariat pengadilan pajak Mas. Jadi dari internal pengadilan pajak itu sendiri Mas Awan. Hmm. Nah, itu lapor LHKPN 2011 884 juta menaik cukup tajam 3,8 miliar Mas. Ini Hmm. kenaikannya 4 ribuan persen ini Mas. 400%. Oke. Yang ke-33 Yohanes Silverius Winoto. Nah, ini pernah juga Mas menjadi hakim ini Mas, hakim saya di kasus sengketanya PT Arion Mas Awan. Ini dari Direktorat Jenderal Pajak Mas. Nah, Kepala Hmm. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pertama Jakarta Penjaringan. Hmm. Nah, sekarang jadi hakim, tahun awal lapor 2011 dengan LHKPN cuma 260 juta dan sekarang 2024 melaporkan 3,2 miliar Mas. Sangat luar biasa ini Mas. Hmm. Ini ya itu Mas sekitar berapa ini Mas? 1.200 sampai 1.300% juga ini Mas. Mantap. Yang ke-34 adalah Andriana Dwi Hardianti SHMEC, Direktorat Jenderal Pajak Mas. Instansi awalnya Mas. Ya ini Hmm. Kepala Bidang Pengurangan Keberatan Banding Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. Tahun Hmm. 2011 LHKP-nya dia laporkan 2,5 miliar, 2024 naik cukup tajam 12,5 miliar Mas. Ini 500% Mas naiknya Mas. Hmm. Yang ke-35 adalah Budi Hari Cahyono AKMAK. Nah, ini Mas, ini juga belum ada gelar SH Mas ya. Dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ini mantan pemeriksa Mas. Ini kalau Hmm. kita sidang ketemu pemeriksa yang arogan, ini Hmm. gimana ini Mas ya? Naluri sesama pemeriksa pajak akan timbul Mas. Hmm. Ini ada keanehan Mas. 2008 beliau melaporkan LHKPN-nya 1,3 miliar, sekarang cuma 778 Mas. Jadi minus ini Mas. Oke. Yang ke-36 adalah Budi Tursilo. Nah, dari Hmm. Direktorat Jenderal Pajak Mas, dari AR KPP Pratama Jakarta Menteng 2. Tahun Hmm. 2011 1,2 miliar, 2024 LHKPN-nya 3,96 miliar. Ini juga Hmm. lumayan tajam ini Mas. Sekitar Hmm. berapa ini Mas? 300 atau 400%-an ini Mas. Ya 300% lah Mas. Hmm. Ya, ke-37 adalah
Budi Nugroho. Ini Hmm. dari Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan. Nah, ini 2019 Mas baru lapor LHKPN Mas. Ini sebenarnya nggak taat lapor ini Mas. Baru lapor LHKPN 2019 Mas. Itu Hmm. 1 miliar 2024 sudah naik cukup tajam 3 miliar Mas. Wow. Hmm. Nah, ini Mas 38 ini dia the Racing Star ini Mas. Dudi Wahyudi ini Mas, AKMM. Ini yang Dahsyat. hakim yang ini hakim yang menghilangkan hampir seluruh alat bukti PT Arem Indonesia Mas. Ini dari Direktorat Jenderal Pajak, Oke. Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Mas. 2011 harta LHKPN-nya 336 juta, naik sangat drastis 2024 4,2 miliar Mas. Ya ini sekitar 1.300%-an Mas, ini Mas. Hmm. Yang ke-39 adalah harta indera tarigan. Nah, ini dari Direktorat Jenderal Pajak juga. Nah, mantan Kepala Kanwil Mas. Kepala Oke. Kanwil, nah, ini Mas Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara 2 Mas. Hmm. 2011 LHKP-nya 7,1 miliar 2024, ya naik lebih dari 100%, 16 miliar. Yang ke-40 Hmm. adalah Haryono, SH AKMA dari Direktorat Jenderal Bea Cukai, nah, Kepala Seksi Kepatuhan Internal. 2011 LHKP-nya 519 juta, 2024 naik sangat-sangat tajam sekali, Hmm. 6,1 miliar Mas. Ya ini sekitar 1.200-1.300% Mas. Jadi hampir rata-rata hakim pengendalian pajak ini LHKP-nya dari awal tahun lapor yang kita telusur sampai terakhir lapor itu sekitar 13 tahun Mas ya. Itu Hmm. naiknya ribuan persen Mas. Oke. Seperti itu Mas Alan untuk konten kali ini. Wow. Jadi sebagian mungkin ada yang minus, sebagian ada yang Hmm. gede, tetapi ada yang luar biasa besar ya kenaikan Ya, hartanya ya. betul Mas. Oke. Jadi bagaimana IWP menanggapi para hakim-hakim ini mengenai LHKPN-nya? Kalau dari LHKPN ini rata-rata naiknya cukup drastis Mas ya. Berarti ada indikasi bahwa seharusnya KPK ini harus turun tangan Mas. Nah, ini Hmm. apa ada sesuatu yang terjadi di pengadilan pajak ini, Mas? Jangan sampai nanti tiba-tiba ada kayak Zaro Frikar, Mas. Oke. Ini karena yang terlaporkan, Mas ya, terlaporkan ini bisa jadi realnya lebih 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 ngeri daripada ini, itu loh, Mas Awan. Karena seperti kita ketahui, Mas, sangat tidak mungkin seorang mantan dari pegawai pajak itu membela wajib pajak, Mas. Sangat kecil Hmm. sekali kemungkinannya, itu loh, Mas. Hmm. Jadi ini merupakan transformasi dari pegawai pajak menjadi hakim pajak ini transformasi jabatan ataukah yang lain gitu, Pak? Iya, ya ini istilahnya transformasi kekayaan, Mas. Kayaknya pundi-pundinya tambah 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 kaya itu Mas Awan. Bukan memberi keadilan tapi mencari uang sebenarnya? Nah, seperti itu Mas. Ini pengalaman saya pribadi Mas ya. Saat berperkara di Hmm. pengadilan pajak, paling sederhana saja Mas ya. Legal standing. Legal Hmm. standing masa diputus di akhir kan nggak masuk akal Mas. Hmm. Kita permasalahan legal standing dari tergugat. Ini seperti apa? Hmm. Ini dasar hukum yang kita gunakan. Katanya nanti dipertimbangkan di akhir aja lah, gitu loh. Hmm. Nah, kalau sudah seperti itu Mas, rata-rata kita pasti kalah Mas. Oh gitu? Oke Pak, siap. Terima kasih informasi dari IBPI ya mengenai LHKPN para hakim-hakim pajak. Masih ada beberapa seri lagi dan kita Ya, nantikan seri berikutnya nih. Semoga semua LHKPN hakim-hakim pengadilan pajak terbuka untuk publik semua ya. Baik, terima kasih Pak Rinto. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Terima kasih oke Pak. Mas, sama-sama Mas.